Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sore itu tidak seperti biasanya. Lapangan di tepi desa terlihat sangat ramai. Dari jauh terlihat banyak pedagang-pedagang yang datang. Sementara itu, di tengah lapangan terdapat sebuah panggung, dan banyak sekali orang yang berkerumun di sekitar panggung. Mereka nampaknya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Abu Nawas yang sedang santai di sebuah warung pun kemudian bertanya kepada si pemilik warung. "Ada apa di lapangan itu? Nampaknya banyak sekali orang yang pergi ke sana," tanya Abu Nawas. "Oh, itu ada pertunjukan hewan. Sudah beberapa hari mereka menggelar pertunjukan di situ," jawab pemilik warung. "Sepertinya sangat menarik. Memang ada sesuatu yang luar biasa. Di sini kan sudah sering ada pertunjukan hewan seperti itu," kata Abu Nawas. "Kali ini berbeda. Ada seekor monyet yang pintar dan katanya merupakan hewan yang paling tampan sedunia. Coba saja kau lihat sendiri ke sana," tutur pemilik warung. Abu Nawas yang merasa tertarik kemudian segera membayar makanan yang telah dimakannya. Dia kemudian berjalan ke arah panggung. Terlihat di atas panggung banyak sekali binatang, mulai dari monyet, ayam, kelinci, gajah, harimau, dan bahkan ular. Sementara itu, terlihat ada burung yang sedang beratraksi. Burung tersebut terlihat mengikuti instruksi dari pawangnya. Dia bisa menaiki sepeda, mendorong gerobak kecil, dan bahkan berhitung. Setelah pertunjukan burung, kemudian si pawang hewan pun berbicara dengan lantang. "Inilah hewan-hewan istimewa di dunia," kata pawang hewan sambil menunjukkan koleksi hewannya. "Lihatlah, ada gajah yang bisa bermain bola, ada harimau yang bisa melompat tinggi sekali, dan ada binatang tertampan di dunia, yaitu monyet," kata pawang hewan. "Setelah ini akan ada atraksi harimau." Di atas panggung, terlihat seekor harimau yang nampak jinak. Dia kemudian melompat ke sana kemari sesuai dengan perintah pawangnya. Orang-orang yang hadir pun bertepuk tangan dengan riuh melihat atraksi harimau tersebut. Pandangan mereka seolah tak mau lepas dari arah panggung. Kini tibalah giliran atraksi monyet yang dijuluki binatang tertampan di dunia tersebut. Abu Nawas yang semakin tertarik itu pun segera menonton di tepi panggung. Dia merasa penasaran, bagaimana bisa monyet dikatakan sebagai binatang yang tertampan di dunia. "Hai pawang, apa sebabnya monyet itu kau katakan sebagai binatang tertampan di dunia?" kata Abu Nawas. "Monyet ini adalah monyet yang istimewa. Dia bisa mengerti dan berbicara seperti kita manusia," kata pawang tersebut. "Lihatlah, saat kupanggil dengan sebutan si tampan, dia akan segera membusungkan dadanya dan segera berkeliling panggung." Benar saja. Ketika pawang hewan tersebut memanggilnya si tampan, monyet tersebut langsung membusungkan dadanya dan berkeliling panggung. Terakhir,
Dia kemudian berjingkrak-jingkrak seperti monyet pada umumnya. Monyet ini akan tertawa jika saja aku memberitahukan informasi yang salah atau memerintah kepada dia di luar batas kemampuannya, kata pawang hewan. Mana buktikan coba, kata Abu Nawas. Orang-orang yang menonton pun mulai riuh melihat atraksi monyet tersebut. Mereka ingin sekali membuktikan perkataan pawang hewan tersebut. Hai tampan, coba kau masuk ke dalam api, kata pawang hewan. Monyet itu pun diam dan kemudian tertawa terbahak-bahak seperti manusia. Penonton pun bertepuk tangan dengan riuhnya. Pawang hewan itu pun kemudian berkata, monyet ini telah aku latih sejak bayi. Setiap hari sambil memberi makan, kubisikan di telinganya bahwa hanya dialah binatang yang paling tampan dan tidak ada binatang seperti dia di dunia ini. Selain itu, sebenarnya monyet ini mempunyai perasaan yang halus. Dia pada dasarnya mudah menangis. Namun setelah dilatih, monyet ini hanya mau menuruti perintahku. Pawang hewan itu pun kemudian memberikan pengumuman. Wahai para penonton semua, karena besok adalah hari terakhir pertunjukan, maka aku akan mengadakan sayembara untuk kalian semua, kata pawang hewan. Sayembara seperti apa? Dan apa pula hadiahnya? Kata salah seorang penonton. Baiklah, siapa saja yang bisa membuat monyet ini tertawa dan kemudian menangis, akan kuberi hadiah 10 keping emas. Kalian boleh menggunakan benda apa saja, asal tidak membahayakan monyet itu, ucap pawang hewan. Karena hari sudah sore, sayembara itu dilaksanakan besok pagi. Kalian bisa memikirkan caranya terlebih dahulu di rumah, lanjut pawang hewan. Para penonton kemudian membubarkan diri. Malam harinya, sambil duduk di teras rumah, Abu Nawas memikirkan strategi yang akan dilakukan besok untuk memenangkan sayembara. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Teh hangat yang menemani Abu Nawas duduk sendirian pun telah habis. Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis, seolah telah menemukan strategi yang tepat untuk besok. Esok paginya, matahari bersinar dengan lembut. Geliat kehidupan pun mulai terasa hampir di seluruh negeri. Sementara itu, di lapangan desa tempat Abu Nawas tinggal, sudah terlihat kerumunan banyak orang. Para pedagang yang ingin meraup rezeki juga sudah berdatangan. Sementara itu, beberapa orang nampaknya masih mempersiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Akhirnya, tibalah saatnya untuk memulai sayembara seperti yang dijanjikan sebelumnya. Silakan, bagi kalian semua yang mempunyai cara untuk membuat si tampan ini tertawa dan juga menangis, naiklah ke atas panggung, kata pawang hewan. Setelah beberapa saat, ternyata hanya ada 2 orang peserta yang menaiki panggung. Abu Nawas yang sedari tadi sudah berdiri di pinggir panggung pun segera naik. Masih adakah yang mau ikut sayembara? Kata pawang hewan. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya, ternyata tidak ada peserta tambahan. Sayembara pun segera dimulai. Peserta pertama
kemudian duduk di dekat monyet tersebut. Dia mulai bercerita dengan berbagai hal yang lucu. Para penonton di bawah panggung pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu tersebut. Namun anehnya, monyet tampan tersebut hanya diam tanpa ekspresi, seolah tidak mendengar apapun. Hingga akhirnya peserta pertama pun menyerah dan dinyatakan gagal, membuat monyet tertawa. Giliran peserta kedua. Seperti peserta pertama, peserta kedua pun tidak membawa apa-apa dan mulai duduk di hadapan monyet. Dia kemudian mencoba menggelitiki perut monyet tersebut seperti sedang menggelitiki orang. Namun, monyet tersebut tidak merasa geli dan tetap diam saja. Peserta kedua pun kemudian mencoba menggelitiki kaki si monyet dengan harapan si monyet akan merasa geli dan bisa tertawa. Namun lagi-lagi si monyet hanya diam tanpa ekspresi. Peserta kedua pun akhirnya dinyatakan gagal. Semua orang yang melihat terlihat terdiam. Mereka semua hanyut dalam suasana sayembara tersebut. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Sebelum Abu Nawas maju, pawang hewan pun berkata kepadanya, "Kau lihat, tidak ada yang bisa membuat monyet itu tertawa dan menangis selain aku." Abu Nawas tampak santai mendengar pernyataan pawang hewan tersebut. Dia kemudian berjalan pelan-pelan dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga monyet tersebut. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas, monyet itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Keheningan pun pecah. Semua penonton ikut tertawa terbahak-bahak melihat monyet tersebut tertawa. Sementara itu, sang pawang hewan merasa takjub dan keheranan. Dia pun sangat penasaran dengan perkataan Abu Nawas kepada monyet tersebut. "Apa yang kau bisikan kepada monyet itu?" tanya pawang hewan. "Aku hanya berkata bahwa ada binatang lain yang lebih tampan daripada dirinya," jawab Abu Nawas. Sayembara pertama telah dimenangkan oleh Abu Nawas. Kini, setelah monyet tersebut berhenti tertawa, sayembara kedua pun dimulai. Sang pawang hewan yang merasa telah melatih monyetnya dengan sangat baik, merasa optimis bahwa monyetnya tidak akan menangis dan dia akan memenangkan sayembara tersebut. Abu Nawas pun segera mengambil sebuah barang yang berbentuk kotak persegi panjang yang ditutupi oleh kain hitam. Pawang hewan pun kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Barang apa yang kau bawa? Itu tidak akan melukai monyet, kan?" "Tenang saja, barang ini tidak berbahaya. Lagi pula, aku tidak akan memukul monyet itu," jawab Abu Nawas. Para penonton pun merasa sangat penasaran dengan barang yang dibawa oleh Abu Nawas. Banyak di antara mereka yang menduga-duga bahwa Abu Nawas akan memukul monyet tersebut agar menangis. Abu Nawas kemudian membawa barang tersebut ke hadapan monyet. Barang itu tingginya sama dengan badan monyet. Abu Nawas kemudian menyuruh monyet tersebut memegangi barang tersebut. Dan kemudian Abu Nawas segera membuka penutupnya. Setelah kain penutup dibuka, barang tersebut ternyata sebuah cermin. Monyet tersebut tampak tertegun.
Dia seolah melihat ada binatang yang mirip dengan dirinya. Monyet tersebut dengan sangat serius memperhatikan binatang tersebut yang ada di dalam cermin, seolah-olah sedang menatapnya. Monyet itu pun kemudian menitikkan air mata dan mulai menangis sesenggukan. Dia melihat bahwa ternyata ada hewan lain yang setampan dirinya dan kini sedang memandanginya. Penonton pun kemudian bertepuk tangan melihat kecerdikan Abu Nawas. Pawang hewan yang sedari tadi merasa penasaran, pada akhirnya juga mengakui kehebatan Abu Nawas. Dia pun segera memberikan hadiah kepada Abu Nawas seperti yang telah dijanjikannya. Hari-hari pun berlalu dengan cepatnya. Meski sering mendapat hadiah dari Baginda Raja, namun Abu Nawas tidak pernah mengambil hadiah tersebut semuanya. Abu Nawas hanya mengambil sesuai yang dibutuhkan saja. Hari itu, seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapurnya tetap ngebul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir semua penduduk di sekitar daerah tersebut yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia mempunyai sifat pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka dia akan mengembalikannya secara lebih, dengan alasan beranak. Misalnya, Abu Nawas meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih, karena ayam itu telah beranak. Tuan tanah itu kemudian mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam 4 butir telur. Langsung saja, tuan tanah bahagia, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya. Namun, Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat kemudian tuan tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau itu tergantung keadaan tuan." 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke tuan tanah. Dia mengembalikan pinjaman 4 butir telur dengan 6 butir telur. "Ini tuan, telurnya saya kembalikan," kata Abu Nawas. Tuan tanah merasa senang bukan kepala. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. "Wah, hebat kau Abu Nawas. Apakah kau mau meminjam sesuatu yang lainnya?" kata tuan tanah. Abu Nawas pun memang sudah berniat untuk meminjam kembali. Namun kali ini, ia meminjam 3 buah piring tembikar. Tuan tanah segera saja memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. Seperti biasa, 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan piring tersebut menjadi lebih banyak. Walaupun tidak seperti harapannya, tapi tuan tanah cukup senang
Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1.000 dinar. Jumlah yang biasa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. Abu Nawas, ini ada uang 1.000 dinar. Silahkan kau pinjam untuk memenuhi kebutuhanmu, kata Tuan Tanah. Baiklah Tuan, terima kasih, jawab Abu Nawas. Tuan Tanah tentu saja sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia rupanya sudah tak sabar menunggu waktu tersebut tiba. Tapi 5 hari ditunggu, ternyata Abu Nawas tak datang-datang. Hingga hampir sebulan, Abu Nawas pun tak kunjung datang. Saat itulah Tuan Tanah merencanakan mendatangi rumah Abu Nawas bersama para centengnya. Tiba-tiba saja Abu Nawas datang. Pada awalnya Tuan Tanah merasa gembira. Tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, Tuan Tanah pun marah bukan main. Sayang sekali Tuan, uang yang Tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan Tanah kemudian mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. Tuan Hakim, saya meminta keadilan. Abu Nawas telah menipu saya. Dia tidak mengembalikan uang yang saya pinjamkan, kata Tuan Tanah. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. Begini Tuan Hakim, sesuatu yang beranak itu pasti bisa mati kapanpun, kata Abu Nawas. Alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim. Hingga Abu Nawas pun dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan Tuan Tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan. Seketika itu juga, Tuan Tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh baginda raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh baginda Harun al-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya,
pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas,
Coba jelaskan, kenapa ada peristiwa seperti ini? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan paduka tanya kepada pemuda Mesir ini, kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini, tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezoliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.